Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024, Erick Thohir. Akan ada evaluasi Timnas Indonesia kini harus gigit jari. Tim berjulukan Garuda itu telah gagal melenggang ke semifinal Piala AFF 2024 seusai kalah 0-1 dari Timnas Filipina. Gol tunggal kemenangan Filipina diciptakan Born Martin Christensen lewat penalti pada menit ke-63. Pertandingan berlangsung sangat menarik dan penuh drama selama 90 menit bergulir. Armada Sintayong itu harus bermain dengan 10 pemain di penghujung babak pertama. Muhammad Ferrari telah mendapatkan kartu merah langsung setelah melakukan sikutan kepada bek Filipina, Amani Aguinaldo di menit ke-42. Skuad Garuda cuma bisa mampu finish di urutan ketiga klasemen akhir grup B Piala AFF 2024 dengan koleksi 4 poin. Sedangkan Filipina di posisi runner-up mengoleksi 6 angka dan berhak lolos ke babak 4 besar. The Ascals menemani pemuncak klasemen Vietnam yang membukukan nilai 10, pelajaran berharga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menilai kegagalan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024 dan harus menjadi pelajaran berharga bagi Sintayong. Hal ini diungkapkan Menteri BUMN tersebut saat menonton langsung di Manahan. Kalau ditanya, saya maunya menang lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Kalau ada kalah lawan Vietnam ya wajar tim muda. Kalau nanti kami sudah berikan yang terbaik hingga semifinal lalu kalah, tidak apa-apa tapi kami sudah sangat berjuang beri yang terbaik, kata Erick Thohir. Kan sejak awal saya sudah bilang di AFF ini kami targetnya berikan yang terbaik. Kalau bicara berikan yang terbaik, harusnya dengan pelatih dan pemain ini kami bisa minimal lolos semifinal Piala AFF. Jadi di sisi ini tentu PSSI akan lakukan evaluasi lagi. Sambungnya, proyeksi SEA Games 2025 Timnas Indonesia membawa mayoritas pemain muda di Piala AFF 2024. Erick Thohir mengatakan, para talenta muda tersebut sangat diharapkan untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya sebelum diproyeksikan untuk SEA Games 2025. Timnas ini diproyeksikan ke SEA Games 2025, sekaligus untuk bisa mempertahankan medali emas. Karena tidak berhasil ke semifinal ajang ini yang kurang lebih persaingannya sama dengan SEA Games nanti, ucapnya. Artinya, banyak hal yang harus segera dibenahi. Waktunya juga masih cukup. Setahun lagi. Jadi berbenahlah. Terutama pelatih juga harus evaluasi, lanjut Erick Thohir. Berita selanjutnya Sintayong akui gagal di Piala AFF 2024. Kalau pakai Timnas Indonesia senior saya yakin juara pelatih Timnas Indonesia. Sintayong juga mengakui bahwa ia gagal dalam mempersembahkan prestasi di Piala AFF 2024 ini. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan dari Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF edisi ke-15, bermain di kandang sendiri, Stadion Manahan, Solo, dan Timnas Indonesia harus bertekuk lutut dari Filipina 0-1. Gol tunggal Filipina bersarang ke gawang Timnas Indonesia melalui eksekusi penalti Born Christensen pada menit ke-63 dan kekalahan ini memaksa skuad Garuda harus terhenti langkahnya. Ini adalah kesempatan Piala AFF untuk ketiga kalinya bagi sang pelatih selama menangani Timnas Indonesia. Pasukan Sintayong harus finish di posisi ketiga klasemen akhir grup B Piala AFF 2024 dengan nilai 4. Tiket semifinal dari grup ini didapat oleh Vietnam, nilai 10, dan Filipina, nilai 6. Akui gagal Sintayong memimpin Timnas Indonesia tampil di Piala AFF untuk pertama kalinya pada edisi 2020. Kala itu skuad Garuda bisa mencapai final, namun kalah agregat 2-6 dari Thailand di partai puncak. Lalu pada edisi 2022, ia juga gagal membawa Timnas Indonesia melaju jauh usai terhenti langkahnya di semifinal oleh Vietnam lewat agregat 0-2. Puncaknya adalah baru saja Indonesia dihentikan Filipina di fase grup. Bisa dibilang ini kegagalan, karena skuad Garuda tidak bisa lolos dari fase grup, kata Sintayong usai pertandingan melawan Filipina. Andai dengan tim senior Sintayong menyebut timnya kali ini tetap punya sisi positifnya. Terutama bagi para pemain mudanya yang juga mendapat pengalaman bertanding dan bisa mengasah mentalnya, menurut pelatih asal Korea Selatan itu, akan lain ceritanya jika Timnas Indonesia yang turun dengan skuad senior di ajang ini. Ia berani memasang target juara, Timnas Indonesia level senior sejauh ini moncer bersamanya, dengan bersaing sengit untuk menuju Piala Dunia 2026 hingga masuk putaran ketiga kualifikasi zona Asia.
Tapi ada positifnya karena kami tampil dengan tim usia muda, karena kalau dengan tim senior saya yakin bisa juara, terangnya, regenerasi timnas Indonesia tampil dengan tenaga muda di Piala AFF 2024. ST memang menurunkan mayoritas pemain dengan usia di bawah 22 tahun, rata-rata skuad Indonesia adalah 20,3 tahun dan menjadi tim dengan skuad termuda di turnamen ini. Pemain tertua di skuadnya adalah Asnawi Mangkualam yang juga masih berumur 25 tahun. Gagal tapi ini menjadi pengalaman khususnya buat para pemain muda kita, tegas pelatih berusia 54 tahun. Terima kasih yang sudah menonton channel ini, jangan lupa like, follow, dan share jika video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi atau berita selanjutnya.